Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorai untuk Tuhan Allah kita yang dahsyat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hey, kita sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, berikan suara-suara untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Setiap musim di dalam hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan.
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih
mengajak jemaat untuk sama-sama menyanyikan pujian ini. Lebih luas, amin, dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, amin, dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Tahun demi tahun kami lalui bersama-Mu ya Tuhan. Kau tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Setiap musim berganti, Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan di dalam menghadapi berbagai macam masalah. Terima kasih Tuhan. Kau selalu memberikan berkat buat kami. Perlindungan-Mu selalu sempurna buat kami. Kasih-Mu begitu nyata buat kami ya Bapa. Engkau yang memampukan kami untuk melangkah bersama-Mu dari tahun ke tahun. Engkau yang selalu menopang kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami pribadi, lepas pribadi dan seluruh keluarga kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berlalu buat bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu sangat luar biasa Tuhan. Engkau menyertai bangsa Indonesia hingga saat ini. Terima kasih atas para pemimpin yang sudah Kau pilih ya Bapa, dari Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran kabinet seluruhnya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua ini karena kasih-Mu ya Bapa bagi kami semua. Engkau yang telah memilih dan Engkau yang sudah memberkati mereka ya Bapa. Biar mereka memiliki hati-Mu, biar mereka memiliki rasa kasih-Mu ya Bapa, untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa Indonesia daripada memikirkan kepentingan pribadi mereka. Terima kasih atas unity, kesatuan yang Kau berikan kepada tentara kami, baik TNI, Polri, ABRI, semuanya Tuhan. Kami berpegangan tangan satu dengan yang lainnya untuk menegakkan keamanan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa mengatasi COVID-19 ini karena Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan buat para tim medis. Engkau yang memberkati mereka. Dan Engkau juga yang menyembuhkan para pasien yang terkena COVID Tuhan. Semua ini karena Engkau Bapa. Engkau mengasihi kami dari tahun ke tahun. Tak pernah lepas kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Mata-Mu selalu tertuju buat bangsa kami. Dan kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwa vaksin sudah ada di Indonesia. Dan biarlah masyarakat Indonesia menyadari akan pentingnya supaya mereka mau divaksin ya Bapak. Biarlah semua itu merata ke desa-desa, bahkan ke pulau-pulau ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, karena kami yakin dan percaya tak lama lagi kami akan mengalami lawatan-Mu. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia, dan itu dimulai dari NTT, bahkan menyebar sampai ke bangsa-bangsa.
Terima kasih Tuhan, kami ingin Kau lawat kami, jangan sampai kami terlewati. Biarkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhanku, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Kita akan memulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian ini. Oh, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tidak terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Setiap musim hidup kami, Engkau selalu menyertai kami. Amin. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Ada hikmat Tuhan yang menyertai dia dalam menyampaikan firman. Berikan kami semua telinga murid yang mau mendengar dan mau mengerti, dan menjadikan firman itu menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Bersama saya Vincent Juan dari Melbourne, Australia. Saya mau sampaikan pesan hari ini, yaitu tentang kerajaan Allah. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Yesus Kristus, waktu Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia, Dia membingungkan hampir seluruh umat manusia. Banyak orang memikir bahwa Yesus adalah pemimpin agama Kristen. Tentunya tidak. Cara lahir Yesus berbeda dengan semua pemimpin agama yang lain. Yesus lahir dari Roh Kudus.
lahir dari Roh Kudus, dari Roh Allah, yaitu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Dan Yesus lahir sebagai anak manusia atau disebut anak Allah, atau yang terkenal dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman-Nya menjadi manusia. Haleluya. Jadi Yesus Kristus tidak bisa disamakan seluruh pemimpin-pemimpin agama di bumi. Dia berbeda. Bahkan agama Yahudi pun bingung dengan Yesus. Kita juga tahu di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, sebelum Abraham, aku sudah ada. Dia sudah ada sebelum Abraham. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah raja di atas segala raja. Itulah Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita semua umat manusia menyembah Yesus. Karena dia Allah. Dan karena dia Allah. Dan dia raja di atas segala raja. Yang pertama tentunya, kita harus temukan siapa diri kita. Kita sebagai pengikut Kristus, dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga poin saya yang pertama yaitu di Wahyu pasal 1 ayat 6, di dalam bahasa Inggrisnya Revelation chapter 1 verse 6, New King James Version, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Yang membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itulah saudara dan saya. Kita harus tahu identitas kita. Kita adalah raja-raja di bumi. Saudara dan saya adalah raja di bumi. Karena di dalam penciptaan manusia, di Kejadian pasal 1 ayat 26, kuasa di bumi diberikan kepada manusia. Dan kita kehilangan itu. Kita kehilangan kuasa itu. Sehingga Yesus harus datang, menebusnya kembali, mengambilnya kembali, dan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya hari ini memiliki identitas baru, yaitu kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Bagaimana sebagai raja, anak-anak raja di bumi ini? Tentunya kita harus bersikap, berperilaku, bertingkah laku sebagai raja-raja itu sendiri. Bapak Ibu tahu Prince William dan Prince Harry, waktu masa kecilnya mereka ada orang tertentu yang dibayar untuk memberikan tutor atau ngajar mereka. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bersalaman, bagaimana mereka memandang sekeliling mereka. Mereka harus tahu identitasnya sebagai anak raja. Begitu juga saudara dan saya. Saudara dan saya harus memiliki attitude kita atau sikap kita sebagai raja-raja di bumi. Yesus berkata juga bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk memiliki sikap attitude sebagai raja-raja, kita harus tertancap di dalam pohon, yaitu Kristus. Dia adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Kita harus berada di dalam pokok itu. Dan apa yang terjadi waktu kita berada di dalam pokok itu? Karakter kita, attitude kita akan kelihatan
bahwa kita memang raja-raja itu. Sesuai dengan Wahyu pasal 1 ayat 6. Yaitu karakter kita bisa dilihat, ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, yaitu berupa buah daripada orang-orang yang tertancap di dalam pokok anggur itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah identitas kita. Orang bisa melihat kita sebagai warga negara kerajaan melalui karakter kita ini, yaitu buah-buah roh. Yang kedua dikatakan bahwa selama di bumi sebagai warga negara kerajaan Allah ada tantangan, ada masalah, ada krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah sebuah masalah di luar kontrol kita. Seperti ada terjadi pandemi, ada terjadi masalah ekonomi. Itu semua banyak hal di luar kontrol manusia. Tetapi sebagai anak raja, sebagai raja-raja di bumi, apa yang dijanjikan oleh raja kita, raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Ini poin kedua, kita harus memiliki pengetahuan, pengertian, dan mengetahui dengan yakin apa yang sudah dilakukan oleh raja kita, yaitu Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, kita berada di dalam kekalahan. Kita menjadi hamba dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Allah sendiri menjadi manusia. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Dia kalahkan maut. Dan dia putuskan kuk perhambaan itu. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang merdeka. Kita dimerdekakan oleh Kristus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana kita mendapat kebenaran ini, kita menjadi merdeka. Bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan perhambaan kita di kayu salib. Bahkan kita diberi kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita diberikan kuasa atas bumi dan segala isinya. Kita diberi kuasa. Kita take control akan hidup kita, yaitu masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji Kristus di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 itu. Itu poin yang kedua saya. Dan poin yang ketiga, yaitu ketahuilah bahwa akhir zaman bukan dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor luar. Bukan dipengaruhi oleh gempa bumi. Bukan dipengaruhi oleh pandemi. Bukan dipengaruhi oleh peperangan atau bencana alam. Bukan. Itu hanya tanda-tanda permulaan. Tetapi akhir dari zaman ditentukan oleh saudara dan saya. Karena kita adalah raja. Itulah identitas kita. Kita yang menentukan kapan akhir zaman itu terjadi. Itu poin saya yang ketiga. Di mana saya bacakan dari ayat kitab suci Injil Matius pasal 24 ayat 14,
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Sehingga kesudahan dari zaman ditentukan oleh saudara dan saya. Saudara dan saya sebagai raja-raja di bumi. Yesus, raja di atas segala raja, datang memberikan contoh. Yaitu Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kita harus menjadi pelayan-pelayan. Raja yang melayani, raja-raja yang melayani. Yaitu Injil kerajaan Allah harus kita bawa sampai ke ujung bumi. Sampai setiap lidah mengaku hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Dan setiap lutut bertelut. Setiap lutut bertelut. Semua menyembah Raja di atas segala raja. Semua itu ada di tangan saudara dan saya. Mari berikan hidup saudara dan saya kepada Raja di atas segala raja. Dan kenalilah identitas kita, yaitu kita sebagai anak-anak raja. Saya mau mengakhiri khotbah saya ini dengan mengundang Bapak Ibu yang belum menjadi warga negara kerajaan Allah dan belum diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari ikuti doa saya. Bapa di dalam surga, saya mengaku saya orang berdosa. Saya percaya Engkau telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa saya, untuk mengampuni saya. Dan hari ini saya adalah ciptaan yang baru. Saya mengundang Roh Kudus masuk ke hati saya. Tuntun hidup saya. Pulihkan saya. Sehingga saya menjadi raja-raja yang benar. Raja-raja yang memiliki karakter dari kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Haleluya. Angkat roti dan anggurmu. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Harabakashikara. Orebakashyana. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Thank you Jesus. Mari kita masing-masing mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuhmu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang Kau curahkan bagiku. Haleluya Jesus. Terima kasih Yesus. Aku telah diampuni dosa-dosaku. Ya, didamaikan dengan Bapa. Dibenarkan. Thank you Jesus. Kurabaya syandara namanya pasyekara baba. Imani perjamuan kudus ini sebagai juga perlindungan rohani buat setiap saudara. Ya, dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit dalam nama Yesus. Kurabadaba, imani. Yes Lord. Bukankah roti yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur juga persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena bahasa Kamu. Haleluya Jesus. Terima kasih Abah ya Bapa. Ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang kudus. Yang setia melayani. Dalam perkara-perkara kecil. Mengembangkan talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kami untuk amanat agung. Haleluya. Kira basyakara. Kami juga Tuhan mau peduli dan memberi care and give bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kira ada bayasyadara. Kira bapa syaralaba. Yesus ada dalam hidupku. Belas kasihan Kristus penuh melimpah hidupku. Hari ini aku care and give. Selama ada hari ini aku care and give. Katakan selama ada hari ini aku care and give. Terima kasih Abah ya Bapa, setiap jemaat mengalami kekuatan yang baru. Pengharapan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kesehatan, kesembuhan. Ya terjadi buat setiap jemaat Tuhan. Perlindungan, penyediaan Tuhan. Tidak membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi yang kau lepaskan setiap jemaatmu, setiap kami daripada yang jahat. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat terkasih, saya persilakan bangkit berdiri. Doa saya setiap jemaat tetap sehat ya. Sebab itu pastikan ini tanggung jawab kita ya. Masing-masing kita tetap ikuti secara disiplin prokes COVID-19 5M. Aktif di dalam kersel-kerselmu. Sebab kita adalah kampus, komunitas Matetes atau komunitas murid. Pemimpin unggul sejati. Saya dimuridkan, saya memuridkan, Anda dimuridkan, Anda juga memuridkan. Pastikan jika saudara terlibat dalam doa-doa bersama, khususnya di hari Sabtu dalam doa fajar kita. Haleluya. Dengan segenap hatimu penuh pengharapan, angkat kedua tanganmu sebab engkau sudah diberkati. Berkat kasih karunia dari Bapa Surgawi melimpah-limpah atas hidupmu. Keselamatan dari Yesus Kristus telah engkau terima. Dan Roh Kudus memegang, menyertai, menuntunmu di setiap langkah-langkah hidupku dalam seluruh kebenaran. Sekarang, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk menjemput kita gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Memerintah juga bersama-sama dengan Yesus. Semua berkat istimewa ini bagimu, bagiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.